Saat ku marahi gundik suamiku, suami sengaja melempar gelas kopi ke wajahku hingga pecah. Mampus dasar egois. Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Dan jangan lupa like dan subscribe, agar channel Cerita Ar bisa terus berkembang dan mempersembahkan cerita yang terbaik. Devina tidak pernah mengira bahwa hidupnya, yang dulu sederhana namun penuh tawa, akan berubah menjadi sepi yang berisi luka. Namun sebelum semua itu terjadi, ia adalah seorang gadis muda yang tak pernah kekurangan cinta, meski ia tumbuh dalam keluarga yang jauh dari kata kaya. Ia dibesarkan oleh seorang ibu tunggal, seorang perempuan kuat yang mengajarinya bahwa hidup bukan hanya tentang seberapa besar uang yang dimiliki seseorang, tetapi seberapa besar hati yang masih bisa ia sisakan untuk tetap terus berjalan. Sejak kecil, Devina tumbuh di lingkungan perkampungan padat di pinggir kota Semarang. Rumahnya kecil, hanya berukuran sekitar 4x5 meter, berdinding papan kayu yang sudah mulai lapuk. Namun bagi Devina, itu adalah tempat terhangat di dunia. Di sudut rumah itu terdapat dapur kecil yang selalu mengeluarkan aroma bawang tumis setiap pagi, aroma khas yang menjadi pengingat bahwa ibunya selalu bangun lebih cepat dari siapapun untuk menyiapkan sarapan seadanya. Ia terbiasa bangun dengan suara ayam tetangga yang berkokok, disusul sinar matahari yang merembes masuk melalui celah-celah papan rumahnya. Devina kecil selalu membantu ibunya menyiapkan dagangan sayur yang akan mereka jual bersama di pasar. Sejak masih duduk di bangku SD, ia sudah bisa memilah sayuran mana yang harus dibuang, mana yang masih layak dijual, dan mana yang harus mereka simpan untuk makan hari itu. Ia tumbuh sebagai anak yang tak pernah meminta berlebihan. Baginya, melihat ibunya tersenyum saja sudah cukup. "Ibu pengen kamu sekolah tinggi," kata ibunya suatu pagi ketika mereka menata sayuran di tikar lusuh. "Jangan seperti ibu. Kamu harus jadi orang yang dihargai." Devina hanya tersenyum kecil. "Aku juga mau, Bu. Aku ingin ibu istirahat suatu hari nanti." Ucapan itu terdengar sederhana, tetapi bagi Devina, itu adalah mimpi yang ia genggam seumur hidupnya. Waktu berjalan. Devina tumbuh menjadi gadis yang cantik dengan caranya sendiri. Wajahnya manis, lembut, dan teduh. Dia bukan tipe yang mencolok, bukan pula gadis yang penuh aksesori atau pakaian mahal. Namun ada sesuatu dalam dirinya, kebaikan hati, ketulusan, dan kesederhanaan yang membuat siapapun yang mengenalnya merasa nyaman. Saat SMA, Devina bukan murid yang kaya atau populer, tapi ia dikenal sebagai gadis cerdas yang selalu duduk di tiga besar. Ia tak pernah punya pacar. Baginya, cinta hanyalah angan yang jauh. Ia terlalu sibuk bekerja sambilan untuk membantu ibunya, mulai dari menjaga warung kelontong tetangga hingga mencuci piring di warung makan dekat sekolah. Semua itu ia lakukan demi meringankan beban sang ibu yang harus membesarkannya seorang diri. Namun hidup selalu punya cara untuk menghadirkan kejutan, bahkan ketika seseorang tidak mengharapkannya. Dan bagi Devina, kejutan itu datang dalam wujud seorang lelaki bernama Gilang. Pertemuan pertama mereka terjadi pada suatu sore yang tidak terduga. Saat itu Devina telah lulus SMA dan bekerja sebagai penjaga kasir di sebuah minimarket kecil. Ia sengaja menunda kuliah karena ingin bekerja dulu agar bisa menyimpan uang. Gilang datang sebagai pelanggan biasa. Penampilan Gilang saat itu membuat Devina, dan mungkin para karyawan lain, melirik. Ia tinggi, berkulit bersih, dengan senyum menawan. Benar-benar berbeda dengan kebanyakan lelaki yang datang ke minimarket itu. "Permisi, Mbak. Titip pembayaran," ucap Gilang sambil meletakkan beberapa barang di meja kasir. Roti, kopi sachet, dan baterai. Devina mengangguk, tersenyum sopan, dan men-scan barang-barang itu. Jumlahnya menjadi 38.000. "Mas." Gilang tersenyum kecil. "Namamu siapa?" Devina terkejut. Biasanya pelanggan tidak akan bertanya seperti itu. Ia menelan ludah kecil, mencoba menjaga wibawanya. "Devina, Mas." "Devina, nama yang cantik," sahut Gilang. "Aku Gilang." Itulah pertama kalinya ia bertemu seseorang yang menghargainya tanpa melihat latar belakangnya. Bagi Devina, itu bukan cinta pada pandangan pertama, tetapi lebih seperti rasa hangat yang belum pernah ia rasakan selama ini. Ia tidak berani berharap banyak. Ia tahu laki-laki seperti Gilang, dengan pakaian rapi dan aroma parfum mahal yang samar-samar tercium, pasti berasal dari keluarga berada. Namun Gilang terus datang ke minimarket itu hampir setiap hari.
Setiap kali ia datang, ia selalu menyapa Devina. Kadang membeli barang yang sama, kadang tidak membeli apapun dan hanya beralasan ingin menitip uang receh untuk ditukar. Devina mulai memerhatikan gelagat itu, dan begitu pula teman sesama kasirnya. "Dev, kayaknya dia suka sama kamu." "Deh?" celetuk Wulan, teman kerjanya, sambil menyikut lengan Devina pelan. "Hah? Enggak mungkin lah," balas Devina sambil tertawa kecil, meskipun pipinya bersemu. Namun ternyata, sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan terjadi pada suatu malam ketika minimarket sepi. "Devina?" panggil Gilang dengan suara yang terdengar lebih formal dari biasanya. Devina mendongak. "Iya, Mas." Gilang mengambil napas dalam, lalu tersenyum canggung. "Aku mau minta nomor kamu." "Boleh." Detik itu dunia seakan berhenti untuk beberapa saat. Devina tidak pernah mengalami hal seperti itu. Ia bahkan tak tahu bagaimana harus menjawab. Ia bukan tipe yang mudah percaya pada orang asing. Namun sikap Gilang yang hangat dan sopan selama ini membuatnya merasa aman. Ia menyerahkan kertas kecil berisi nomor teleponnya. "Ini, Mas." Sejak malam itu, komunikasi mereka intens. Gilang mulai mengantar Devina pulang sepulang kerja. Ia tahu Devina tidak punya motor, jadi ia selalu menawarkan tumpangan. Devina awalnya menolak, takut merepotkan. Namun ibunya justru senang melihat ada laki-laki baik yang memperhatikan anaknya. "Gilang itu sopan, Vin. Matanya juga jujur," ujar ibunya saat mereka makan malam. Devina tersipu malu. "Bu, jangan gitu dong." Dalam hati, ia mulai membuka pintu untuk laki-laki itu. Hubungan mereka berkembang dari teman menjadi sahabat, lalu pelan-pelan berubah menjadi cinta. Gilang menunjukkan bahwa ia benar-benar serius. Ia memperkenalkan Devina kepada orang tuanya, meski pertemuan itu tidak berjalan sehangat harapan Devina. Keluarga Gilang hidup jauh lebih mewah, dan tatapan ibunya saat melihat Devina jelas mengandung penilaian. Namun Gilang tetap menggandeng tangan Devina seolah memberi pesan bahwa ia memilih wanita itu. Perjalanan cinta mereka cukup panjang. Tidak selalu mulus, tetapi cukup untuk membuat Devina percaya bahwa Gilang adalah rumahnya. Gilang selalu memanggilnya dengan sayang, selalu menenangkan Devina setiap kali merasa gagal, selalu memeluknya ketika ia merasa takut menghadapi masa depan. Gilang bahkan membantu biaya kuliah Devina ketika ia akhirnya berani mendaftar ke universitas negeri di kota itu. "Kamu harus kuliah, sayang. Kamu pantas dapat masa depan yang lebih baik dari ini," ujar Gilang sambil mengusap puncak kepalanya lembut. "Aku ingin kita hidup bareng, punya masa depan bareng, punya keluarga bareng." Itu adalah kalimat terindah yang pernah Devina dengar. Mereka menikah 2 tahun kemudian, di sebuah acara sederhana di gedung kecil kecamatan. Tidak mewah, namun penuh cinta. Gilang tampak sangat bangga saat mengucap ijab kabul. Ia menggenggam tangan Devina erat, seolah berjanji akan melindunginya selamanya. Di malam pertama setelah pernikahan, Devina menatap cincin di jarinya dan berbisik lirih kepada diri sendiri. "Aku bahagia, terima kasih ya, Tuhan." Ia benar-benar percaya bahwa Gilang adalah takdirnya. Ia tidak tahu bahwa waktu akan mengubah segalanya. Ia tidak tahu bahwa laki-laki yang membuatnya percaya pada cinta itu suatu hari akan menjadi sumber luka terdalam dalam hidupnya. Namun malam itu, semuanya masih indah. Mereka adalah pasangan yang terlihat sempurna di mata semua orang. Devina memulai pernikahan itu dengan hati penuh harapan dan keyakinan bahwa cintanya cukup kuat untuk melewati apapun. Ia tidak pernah membayangkan bahwa suatu hari Gilang yang sama akan berubah. Dan ia sama sekali tidak tahu bahwa perjalanan cintanya yang dulu manis pelan-pelan akan menjadi jalan panjang penuh air mata. Namun hari itu belum tiba. Pada masa itu, Devina masih tersenyum, percaya bahwa dunia baik-baik saja, dan bahwa lelaki yang tidur di sampingnya akan selalu menjadi pelindungnya. Belum pernah ia tahu betapa patahnya hati bisa membunuh seseorang secara perlahan. Dan sebelum semua hancur, inilah momen ketika cinta itu masih hidup. Momen yang akan menjadi ingatan paling menyakitkan saat semuanya runtuh kelak. Pernikahan Devina dan Gilang memasuki tahun pertama dengan suasana yang hangat dan penuh harapan. Mereka menempati rumah kontrakan kecil berukuran 2 kamar di pinggiran kota Semarang, rumah sederhana yang mereka sebut sebagai rumah pertama, tempat mereka menanam mimpi. Dindingnya masih polos, tirainya murah, perabotannya seadanya, tetapi Devina justru merasa bahagia.
Ia suka mengisi rumah itu dengan aroma masakan buatan tangan, menata bunga kecil di meja makan, dan mencatat pengeluaran harian di buku lusuh kesayangannya. Setiap pagi, Devina bangun lebih dulu. Kebiasaan dari kecil membuatnya terbiasa bangun sebelum matahari menyapa jendela. Ia berjalan pelan agar tidak membangunkan Gilang, lalu menuju dapur untuk menyiapkan sarapan. Telur dadar, sayur sop, kadang mie goreng ditambah sayuran sisa semalam. Apapun ia buatkan untuk suaminya. Baginya, memasak untuk Gilang adalah bentuk cinta kecil yang bisa ia berikan setiap hari. Ketika Gilang bangun, Devina selalu menyapa dengan senyum hangat. "Pagi, sayang. Sarapannya sudah siap," ujarnya. Dulu, Gilang selalu membalasnya dengan senyuman. Ia akan menarik Devina ke dalam pelukan singkat, mencium keningnya, dan berkata, "Pagi, Dev. Kamu selalu bangun lebih dulu. Aku beruntung, ya." Namun seiring waktu berjalan, rutinitas pagi mereka berubah. Pelan, halus, hampir tak disadari pada awalnya. Gilang mulai sering bangun dengan wajah kusut, tidak lagi tersenyum, apalagi memeluk Devina. Kadang ia hanya duduk di meja makan sambil menatap ponselnya tanpa berkata apa-apa. Sapaan Devina dijawab seadanya. "Pagi, Mas," ucap Devina suatu pagi sambil meletakkan teh hangat. Gumam Gilang tanpa mengangkat wajah. Awalnya Devina mengira Gilang sedang stres kerja. Ia tahu kantor tempat Gilang bekerja memang sedang mengalami tekanan target yang besar. Namun perubahan itu makin sering terjadi. Gilang semakin jarang bercerita, semakin sedikit tersenyum, semakin cepat tersulut emosi meski penyebabnya sepele. Pulang kerja, Gilang sering terlihat lelah. "Capek banget," katanya singkat. Ia akan langsung mandi, kemudian duduk di sofa menatap layar ponselnya hingga larut malam. Devina mencoba mendekati, menawarkan pijatan atau teh hangat, tapi seringkali Gilang menolak dengan alasan ingin sendiri. "Mas, kamu kenapa? Ada masalah di kantor?" tanya Devina perlahan. "Enggak," jawabnya cepat. "Jangan banyak nanya. Aku pusing." Devina terdiam, meski hatinya mulai terasa ditarik ke arah yang tak nyaman. Ia tidak ingin memperpanjang masalah. Ia tahu laki-laki bisa stres karena pekerjaan. Ia percaya pada Gilang. Selalu. Namun perubahan itu tidak hanya terlihat dari cara Gilang berbicara. Jadwal pulangnya pun berubah. Jika dulu ia pulang pukul 6 sore, sekarang bisa jam 8 atau 9. Kadang mengaku ada lembur, kadang bertemu klien. Devina tidak pernah curiga pada awalnya, karena ia tahu Gilang memang pekerja keras. Tapi ketika Gilang mulai sering pulang tanpa penjelasan jelas, Devina mulai resah. Terlebih ketika hal kecil seperti makan malam pun menjadi pemicu pertengkaran. "Mas, makan dulu. Aku udah masak ayam kecap kesukaan Mas," ujar Devina dengan penuh semangat. "Lapar enggak?" jawab Gilang dengan nada ketus, lalu masuk kamar. Devina terpaku di dapur sambil memandangi piring yang sudah ia siapkan dengan penuh cinta. Ia merasa sesuatu mulai berubah, tapi ia tidak tahu apa. Selain perubahan sikap Gilang, ada hal lain yang berubah, telepon dan ponselnya. Dulu Gilang selalu membiarkan ponselnya tergeletak di meja, tidak peduli siapa yang menghubungi. Namun kini ia selalu membawa ponsel kemanapun, bahkan ke kamar mandi. Suaranya berubah panik setiap kali ponselnya berbunyi dan Devina ada di dekatnya. "Mas, itu ponselnya bunyi," ujar Devina suatu malam. "Aku tahu," jawabnya cepat sambil bergegas mengambil ponsel, wajahnya terlihat tegang. Devina merasa aneh, tapi ia menahan diri. Ia tidak ingin menjadi istri yang posesif atau curigaan. Ia percaya pada Gilang. Tetapi kepercayaan itu mulai tergores sedikit demi sedikit oleh perilaku Gilang yang kian aneh. Di sisi lain, kehidupan sehari-hari Devina tidak berubah. Ia tetap bekerja paruh waktu di butik kecil teman kuliahnya, sambil mengurus rumah sepulang kerja. Ia tetap menyiapkan makanan, mencuci pakaian, mengatur keuangan, dan menunggu Gilang pulang. Rutinitas itu ia jalani dengan penuh kesabaran, meski kadang ia merasa melakukan semuanya sendirian. Perubahan lain muncul ketika Gilang mulai jarang menyentuh Devina. Jika dulu ia selalu mencari Devina, sekarang ia sering menghindar. "Aku capek." Alasan yang selalu diulang. Devina mencoba mengerti, meski hatinya sering mempertanyakan, kapan terakhir kali Gilang memeluknya dengan tulus? Pada suatu malam,
Devina duduk sendirian di ruang tamu sambil menatap jam dinding. Waktu menunjukkan pukul 10 malam. Gilang belum pulang. Ia mencoba menghubungi telepon Gilang, tapi tidak diangkat. Setelah beberapa kali mencoba, Devina akhirnya mengirim pesan. "Mas, kamu di mana? Aku khawatir." Pesan itu terbaca, tapi tidak ada balasan. Devina menunggu sambil menggenggam ponsel erat. Di dalam dada, ada rasa yang tidak bisa ia jelaskan, campuran khawatir, curiga, dan takut kehilangan. Gilang akhirnya pulang sekitar pukul 11. Ia terlihat baru saja mandi, rambutnya basah, parfumnya tidak seperti biasanya, lebih kuat dan berbeda dari parfum yang ia pakai sehari-hari. "Mas habis dari mana?" tanya Devina pelan. "Ngapain tanya? Aku capek. Banyak kerjaan. Tapi tadi aku telepon." "Aku sibuk, Dev. Kamu ngerti nggak kalau aku kerja buat kita?" Devina terdiam. Ia tahu menjawab atau membantah hanya akan membuat pertengkaran semakin besar. Ia mengambil napas panjang dan mencoba menenangkan dirinya. "Maaf, Mas, aku cuma khawatir." Gilang tidak menjawab. Ia masuk kamar dan menutup pintu. Devina berdiri di pintu, memandangi gagang pintu itu lama sekali, seolah berharap pintu itu akan terbuka dan Gilang memeluknya seperti dulu. Namun pintu itu tetap tertutup. Hari demi hari, perubahan Gilang semakin terasa jelas. Ia lebih sering tersenyum pada ponselnya, namun wajahnya suram saat menatap Devina. Ia lebih banyak memberikan waktu pada pekerjaannya, atau entah untuk apa, daripada pada istrinya. Devina mulai merasa seperti tamu di rumahnya sendiri. Namun karena cintanya terlalu besar, ia tetap menahan diri. Ia mencoba mengerti, mencoba mencari cara agar rumah tangga mereka kembali seperti dulu. Pada suatu malam, ketika Devina sedang melipat pakaian, ia mendengar Gilang tertawa kecil dari kamar mandi. Suara tawa yang sudah sangat jarang ia dengar. Bukan kepada dirinya, tetapi kepada seseorang di balik telepon. Nada suaranya rendah, lembut, dan penuh perhatian. Sesuatu yang sudah lama tidak ia berikan pada Devina. Ketika Gilang keluar dari kamar mandi, Devina memberanikan diri bertanya, "Mas, tadi telepon siapa?" Gilang tertegun sejenak, lalu menjawab cepat, "Klien." Devina menatap mata Gilang. Ada sesuatu yang berusaha disembunyikan di sana. Sesuatu yang tidak bisa ia tangkap dengan jelas namun membuat dadanya terasa sesak. Namun ia memilih diam. Ia memilih percaya. Ia memilih menyangkal bahwa rumah tangganya mulai retak. Karena ia tidak siap menghadapi kenyataan itu. Ia hanya berdoa dalam hati agar besok Gilang kembali seperti dulu. Sosok yang membuatnya merasa aman, bukan asing. Namun doa itu belum terkabul. Dan Devina tidak tahu bahwa semua perubahan kecil ini hanyalah pintu pertama menuju badai besar yang akan mengguncangkan hidupnya. Jika perubahan kecil saja sudah membuatnya sesak, maka ia belum siap menghadapi luka yang jauh lebih besar di depan. Hari Minggu selalu menjadi hari yang paling berat bagi Devina sejak pernikahan mereka memasuki tahun kedua. Bukan karena ia tidak suka berkumpul, tetapi karena ia harus berhadapan dengan keluarga besar Gilang, terutama ibu mertuanya yang terkenal judes dan penuh tuntutan. Gilang jarang membelanya, bahkan lebih sering mengabaikan komentar pedas keluarganya. Pagi itu, seperti biasa, Devina menyiapkan hadiah kecil untuk dibawa saat berkunjung ke rumah mertua, kue bolu pandan buatan tangan. Ia tahu ibu mertuanya lebih menyukai kue-kue mahal dari toko elit, tapi Devina tetap berusaha memberikan sesuatu dari tangannya sendiri. "Mas, kita jadi ke rumah ibu?" tanya Devina pelan. Gilang yang sedang memakai parfum hanya mengangguk, tidak berkata apa-apa. Parfum itu lagi, parfum baru yang tidak pernah Devina lihat sebelumnya. Aromanya terlalu elegan, terlalu mahal untuk Gilang yang biasanya memakai parfum biasa. Namun Devina memilih diam. Sudah terlalu banyak perubahan yang ia simpan dalam hati. Saat mereka tiba di rumah mertua, seperti biasa Devina memberikan senyum ramah dan salam hormat. "Assalamualaikum, Bu." Ibu mertua hanya melirik arah Devina, kemudian matanya turun ke kue bolu yang Devina bawa. "Itu apa?" tanya ibu mertua tanpa rasa senang. "Bolu pandan, Bu. Devina buat sendiri." Ibu mertua mendecak kecil. "Kamu tuh ya, kalau kasih orang jangan makanan murahan begini. Malu sama tamu lain. Lagi pula aku nggak suka pandan." Nada suaranya tajam, menusuk, seperti biasa. Devina menunduk,
menyembunyikan rasa sedih yang tiba-tiba menghimpit dadanya. Maaf, Bu. Devina nggak tahu. Lain kali Devina bawakan yang ibu suka. Lain kali ya beli aja, jangan bikin sendiri. Soalnya rumah kamu itu panas, bolu kayak begini gampang bantat. Ibu pernah lihat bolumu bantat waktu acara keluarga. Malu rasanya. Devina menelan ludah. Baik, Bu. Gilang? Dari tadi ia hanya diam, sibuk dengan ponsel di tangan. Seolah tidak mendengar bagaimana ibunya merendahkan istrinya. Mereka lalu duduk di ruang keluarga bersama dua adik ipar perempuan Devina yang dari dulu tidak pernah benar-benar menyukainya. Mereka sering mencari celah untuk meremehkannya. Teh, kamu kok makin kurus? Tanya adik iparnya, Lestari, dengan nada yang jelas bukan peduli. Apa Gilang nggak nafkahin kamu? Atau kamu yang boros? Devina menggeleng. Enggak, kok. Devina sehat. Emang kamu kerjakan? Tanya satu lagi. Yanti, kerjamu itu beneran kerja atau cuma main-main? Gajinya berapa sih? Jangan sampai Gilang yang selalu keluar duit. Gilang tetap diam. Devina menarik napas panjang. Devina kerja paruh waktu di butik. Mbak, alhamdulillah cukup buat kebutuhan kecil-kecil. Yanti tertawa kecil sambil menyikut Lestari. Cukup? Ya, karena kebutuhanmu kecil. Rumah sempit, makanan seadanya, baju juga? Ya, segitulah. Lestari menyambung. Makanya, Teh, kalau mau hidup enak, harus bisa bahagiain suami. Jangan cuma bisa masak dan bersih-bersih. Suami tuh bosan kalau istrinya cuma gitu-gitu aja. Ucapan itu membuat Devina tertusuk diam-diam. Ia memang merasa akhir-akhir ini Gilang bosan padanya. Tapi mendengar itu dari mulut iparnya membuat hatinya remuk. Ibu mertua menimpali, aku sudah bilang sejak awal, Gilang itu pantasnya dapat perempuan yang lebih. Apa ya? Ia memandang Devina dari atas ke bawah dengan tatapan menghakimi. Lebih mewah lah. Lebih bisa diandalkan. Devina meremas ujung jilbabnya diam-diam. Tidak ada yang lebih menyakitkan daripada merasa tidak dihargai oleh keluarga suaminya sendiri. Ia selalu berusaha baik, sopan, menjaga bicara, tetapi tetap saja ia dianggap rendah. Yang membuat semuanya semakin berat adalah sikap Gilang yang tidak berubah. Tetap diam. Tidak menegur ibunya, tidak menghentikan komentar adik-adiknya. Gilang seolah menganggap semua itu hal normal. Seolah Devina memang pantas diremehkan. Dev, tolong bikinin ibu kopi. Perintah ibu mertua tiba-tiba. Iya, Bu. Devina segera beranjak ke dapur. Saat Devina ke dapur, suara bisik-bisik terdengar jelas dari ruang tamu. Ih, si Devina itu ya, dandanannya gitu-gitu melulu, ujar Lestari. Mana cocok jadi istri Gilang? Lihat itu bajunya, polos banget, sambung Yanti. Iya, Gilang harusnya dapat yang lebih cantik, lebih fashionable, komentar ibu mertua. Ibu kadang malu loh kalau ketemu tetangga. Mereka kira Gilang nggak mampu. Devina berhenti tepat di balik dinding dapur. Tangannya gemetar memegang cangkir. Ia tidak menangis, tapi dadanya terasa dirobek dari dalam. Selama ini ia berpikir perlakuan keluarga Gilang disebabkan oleh kesalahpahaman, tapi ternyata memang begitulah pandangan mereka terhadapnya. Mereka tidak pernah melihat kebaikannya, tidak pernah melihat perjuangannya. Saat Devina kembali membawa kopi, ibu mertua memandangnya dengan ekspresi datar. Kopinya panas kan? Jangan kayak kemarin, kopi ibu dingin. Kamu itu harus bisa nyenengin suami dan keluarga suami. Jangan asal-asalan. Devina tersenyum kecil meski hatinya patah. Iya, Bu. Setelah selesai, Gilang mengajak Devina pulang. Devina pikir perjalanan pulang akan sunyi seperti biasa. Namun hari itu justru ada percakapan kecil yang menyakitkan. Aku nggak ngerti kenapa kamu selalu jadi bahan omongan mereka, kata Gilang tiba-tiba. Devina menoleh. Mas tahu mereka merendahkan Devina? Gilang mengangkat bahu. Mereka cuma ngomong apa adanya. Kamu terlalu sensitif. Devina terdiam lama sebelum bertanya. Jadi Mas setuju sama mereka? Gilang tidak menjawab. Namun diamnya sudah lebih dari cukup sebagai jawaban. Setiba di rumah, Devina duduk di sofa lama sekali. Tatapannya kosong menatap meja yang mulai mengelupas warnanya. Ia memikirkan semuanya. Omongan ibu mertua,
adik ipar, tatapan Gilang, perubahan sikap suaminya, dan jarak yang semakin jauh. Ia mulai bertanya-tanya pada dirinya sendiri. Apakah ia memang sekurang itu? Apakah ia memang tidak cukup di mata Gilang? Apakah ia yang gagal sebagai istri? Tetapi jauh di dalam hatinya, ia tahu bahwa dirinya tidak salah. Ia tidak kurang. Ia hanya tidak dihargai. Hari Minggu itu adalah titik kecil yang membuat hatinya retak. Bukan retakan besar, tapi retakan tipis yang pelan-pelan menggerogoti kepercayaan dirinya. Retakan yang menuntun pada badai besar yang menunggu di depan. Ia belum tahu bahwa keluarga Gilang bukan hanya tidak mendukung, tetapi juga diam-diam ikut memainkan peran penting yang akan memperparah keadaan rumah tangganya. Ia belum tahu bahwa komentar ibu mertua itu hanyalah permulaan. Dan ia belum tahu bahwa di balik sikap dingin Gilang, ada rahasia yang sedang ia lindungi dengan sangat rapi. Pagi itu, Devina terbangun dengan perasaan yang tak bisa ia jelaskan. Sudah beberapa hari terakhir, ada sesuatu yang terasa berbeda di rumah itu. Bukan sekadar sikap Gilang yang makin sulit ditebak, tapi juga suasana yang seperti diselimuti kabut asing. Dulu, ketika baru menikah, Devina selalu bangun dengan hati ringan karena tahu laki-laki yang dicintainya tidur di sampingnya dan siap menyapa dengan senyum. Tapi kini, yang ia lihat hanyalah punggung Gilang, selalu membelakanginya, seolah ranjang itu terlalu sempit untuk menampung jarak yang makin melebar di antara mereka. Devina duduk perlahan, menatap punggung pria itu yang tampak gelisah dalam tidurnya. Gilang kini sering tidur larut malam, entah mengerjakan apa. Katanya, pekerjaan kantor sedang menumpuk karena proyek baru. Namun Devina mulai mencatat bahwa setiap kali ia bangun tengah malam, Gilang tidak sedang di depan laptop atau meja kerja seperti biasanya. Ia lebih sering duduk di balkon, berbicara lirih di ponselnya, berhenti hanya ketika Devina muncul, lalu dengan cepat berkata sedang menelepon teman kantor. Awalnya Devina percaya, tapi sesuatu dalam tatapannya berubah. Ada kilatan gugup yang berusaha ditutupi. Namun pagi ini bukan tentang keganjilan kecil. Ada tanda yang lebih besar. Saat Devina hendak merapikan kasur, ia menemukan sesuatu di bawah bantal Gilang. Sebuah parfum kecil ukuran travel, botol mungil bening dengan isi warna keemasan. Aromanya menyengat manis, feminin, dan sama sekali bukan miliknya. Devina tidak memakai parfum semahal itu, terlebih dengan jenis aroma yang ia tahu bukan selera Gilang. Tapi botol itu ada di sini, di bawah bantal suaminya. Hatinya mencelos. Tidak mungkin parfum pria, dan tidak mungkin parfum Devina. Lantas, milik siapa? Ia menatap botol itu lama, jemarinya bergetar pelan. Rasanya seperti ada tangan lain yang perlahan mencengkram dadanya. Ia mencoba menenangkan diri. Mungkin Gilang menemukannya di mobil atau terjatuh dari tas seseorang, lalu disimpan sementara. Devina mencoba merasionalisasi semuanya, berusaha menjadi istri yang berpikir jernih. Namun ada hal-hal yang sulit diredam oleh logika, terutama ketika mata hati ikut berbicara. Devina letakkan botol itu kembali. Ia belum ingin bertanya kepada Gilang. Belum saatnya. Ia ingin memperhatikan lebih banyak tanda sebelum mengambil langkah. Saat menyiapkan sarapan, Devina memperhatikan hal lain. Gilang kini sering memandang ponselnya dengan wajah tersenyum tipis. Senyum yang sudah lama tak pernah ia berikan pada istrinya. Senyum ringan, sambil menunduk sedikit. Seperti seseorang yang sedang menerima pesan manis dari orang yang berarti. Setiap kali Devina mendekat, Gilang langsung menghapus ekspresi itu dan membuat seolah ia sedang membaca email kantor. Yang lebih mengganggu adalah kebiasaan barunya, membawa ponsel ke kamar mandi. Dulu, Gilang bahkan sering meninggalkan ponselnya di meja makan atau sofa tanpa peduli siapa yang memegang. Ia bukan tipe suami yang mencurigakan. Tapi belakangan, ia membawa ponsel itu kemanapun, seolah perangkat itu adalah bagian dari tubuhnya yang tidak boleh terpisah barang sedetik. Devina mencoba mengajak bicara saat sarapan, tapi Gilang tampak gelisah dan tak sabar, seperti seseorang yang ingin segera pergi. "Mas, nanti pulangnya jam berapa?" tanya Devina lembut. Gilang tersentak kecil, menatapnya sekilas. "Gak tahu. Proyek lagi banyak. Jangan tunggu aku makan malam." Jawaban itu terlalu sering keluar beberapa minggu belakangan. "Kalau capek, jangan dipaksakan, Mas. Aku bisa bantu apa?" Devina mencoba tetap menjadi istri baik, meski hatinya penuh tanda tanya. Gilang mendengus pelan. "Udahlah, Vin.
Jangan banyak tanya. Aku memang lagi sibuk. Nada itu? Nada itu selalu membuat dada Devina terasa sesak. Dulu, Gilang selalu menjawab dengan lembut. Kini suaminya seolah selalu bersiap marah hanya karena Devina membuka mulut. Pekerjaannya sebagai ibu rumah tangga terasa makin berat karena perlakuan yang semakin dingin ini. Tidak ada yang ia lakukan yang benar di mata Gilang. Siang harinya, ketika sedang membersihkan ruang keluarga, Devina menemukan sesuatu lagi. Sebuah nota pembayaran dari sebuah kafe di pusat kota, terselip di kantong celana Gilang yang baru dicuci. Nota itu menunjukkan pesanan untuk 2 orang, 2 minuman kopi mahal dan 2 kue. Waktu transaksi tertulis pukul 6 sore, saat Gilang bilang pada Devina bahwa ia masih lembur dan harus rapat hingga malam. Devina menatap nota itu lama, dadanya berdebar sakit. Lagi-lagi, ia mencoba mencari pembenaran. Mungkin ia bertemu teman kantor. Mungkin hanya meeting santai. Tapi hatinya mulai berbisik pelan. Bisikan yang ia takutkan karena semakin lama semakin keras. Dan puncaknya terjadi malam itu. Sekitar pukul 10 malam, Devina terbangun karena mendengar suara notifikasi dering ponsel di meja. Ia melihat ponsel Gilang menyala. Ada pesan masuk, layarnya terkunci, tapi pratinjau pesan muncul sebentar sebelum menghilang. Nama pengirimnya, Nai. Isinya hanya terlihat sekilas, namun cukup membuat jantung Devina terasa seperti dihantam palu. Mas udah sampai rumah? Aku kangen, hati-hati ya sayang. Kata, sayang, itu seperti pisau panas yang menusuk tanpa belas kasihan. Devina menutup mulutnya, berusaha menahan suara tangis yang hampir pecah. Lututnya melemas. Tangan yang memegang ponsel itu bergetar hebat. Ia ingin marah. Ia ingin membangunkan Gilang dan menuntut penjelasan. Tapi ia tahu, jika ia melakukannya sekarang, segalanya akan meledak tanpa arah. Ini bukan tentang amarah semata. Ini tentang rencana, tentang kebenaran, tentang langkah yang harus ia pastikan tepat. Dan Devina bukan tipe perempuan yang akan gegabah. Ia meletakkan kembali ponsel itu. Napaknya pendek dan cepat, berusaha menenangkan diri. Ia menatap wajah Gilang yang tertidur pulas di sampingnya. Wajah itu masih wajah pria yang dulu membuatnya jatuh cinta, namun kini tampak begitu asing. Ada sesuatu yang hilang dari mata itu, sesuatu yang dulu begitu terang dan hangat. Devina menatap langit-langit kamar dan bertanya dalam hatinya, apakah ini awal dari akhir? Namun jauh di dalam diri, Devina merasakan sesuatu yang lain bangkit. Sebuah kekuatan yang sudah lama terkubur oleh sabarnya, oleh cintanya yang berulang kali ia pakai untuk menutup luka. Dan kekuatan itu berbisik padanya untuk tidak diam. Untuk tidak menyerah. Ia hanya belum tahu siapa sosok Nai itu. Belum tahu bagaimana, kapan, dan di mana Gilang mulai mengkhianatinya. Tapi satu hal sudah pasti. Tanda-tanda adanya orang ketiga kini semakin jelas. Semakin nyata. Semakin tak terbantahkan. Dan Devina tahu, hari-hari ke depan akan membawa lebih banyak bukti, dan mungkin lebih banyak luka. Namun ia siap. Karena di balik hatinya yang remuk, Devina mulai menyiapkan sesuatu. Sebuah rencana. Rencana yang belum akan ia jalankan kini. Tapi semua tanda ini adalah awal dari pecahnya sebuah rahasia besar yang Gilang kira takkan pernah Devina temukan. Sejak pesan dari Nai muncul di layar ponsel Gilang malam itu, Devina tidak memejamkan mata lagi. Ia berbaring diam, menatapi siluet suaminya yang tertidur pulas, seolah tidak ada dosa yang menempel di dirinya. Hati Devina terasa perih. Tetapi pikirannya dipenuhi satu hal, ia harus tahu kebenarannya. Pagi itu, Devina bangun lebih cepat dari biasanya. Ia tidak memasak sarapan seperti hari-hari sebelumnya. Tidak membuat kopi, tidak menyiapkan roti panggang, tidak memaksa diri tersenyum untuk menyambut Gilang. Ia hanya duduk di ruang tamu, diam, seperti seseorang yang sedang mengamati kepingan puzzle yang belum tersusun. Saat Gilang keluar kamar dengan wajah setengah mengantuk, Devina memperhatikannya tanpa berkedip. "Vin, kok gak masak sarapan?" tanya Gilang, berusaha tetap santai, padahal di matanya terlihat sedikit terkejut. Ia terbiasa dimanjakan sejak awal pernikahan. Devina tidak langsung menjawab. Ia hanya menatapnya, lembut tapi tajam. "Mas buru-buru? Mau berangkat sekarang?" Gilang mengangguk. "Iya, ada meeting pagi." "Meeting di kantor?"
Pertanyaan itu terdengar sederhana, tapi bagi Devina itu adalah tes kecil. Gilang mengangguk. Iya. Kenapa? Devina tersenyum tipis. Enggak. Cuma nanya. Namun senyum itu tidak sampai ke matanya. Dan Gilang merasakan sesuatu yang berbeda. Tetapi ia memilih mengabaikan. Setelah Gilang pergi, Devina segera mengambil kunci mobil. Jantungnya berdebar. Ini pertama kali ia benar-benar mengikuti suaminya. Pertama kali ia melangkah keluar dari perannya sebagai istri penurut dan menjadi seorang perempuan yang ingin membongkar kebenaran, apapun bentuknya. Ia menunggu Gilang keluar kompleks, lalu mengikuti dari jarak aman. Devina belajar dari film, dari cerita teman, dari intuisi. Jangan terlalu dekat, jangan terlalu cepat. Jaga jarak, tapi jangan hilang jejak. Gilang mengendarai mobilnya ke arah kota, tetapi bukan menuju kantor seperti yang ia katakan. Kantor Gilang berada di gedung perkantoran arah selatan. Namun kali ini mobilnya justru melaju ke arah barat, arah perumahan mewah dan deretan kafe yang sering menjadi tempat nongkrong muda-mudi. Hati Devina langsung mencelos. Lagi-lagi, bisiknya pelan. Ia terus mengikuti. Mobil Gilang akhirnya berhenti di sebuah kafe modern dengan tembok kaca besar. Kafe itu cukup terkenal karena cocok untuk orang yang ingin bertemu diam-diam. Ruangannya luas, sudut-sudutnya banyak, dan pencahayaan natural membuat siapapun terlihat lebih aman dari sorotan. Devina memarkirkan mobil sedikit jauh. Ia tidak turun dulu. Dari kejauhan, ia mengamati Gilang. Suaminya terlihat gelisah, mengecek ponsel berkali-kali seolah menunggu seseorang. Tidak lama kemudian, seorang perempuan turun dari ojek online. Rambutnya panjang, diwarnai coklat karamel, tubuhnya ramping, dan pakaiannya terlihat mahal. Perempuan itu mengenakan blus satin dan rok pendek yang serasi. Tatapannya penuh percaya diri saat berjalan mendekat pada Gilang. Devina tidak pernah melihatnya, tapi ia tahu siapa dia. Nai. Wanita itu menghampiri Gilang dan langsung disambut dengan senyum yang tak pernah lagi Gilang berikan pada Devina. Senyum hangat, tulus, dan penuh ketertarikan. Devina menahan napas ketika melihat Gilang berdiri lalu meraih tangan wanita itu dengan perlahan. Seolah itu adalah hal paling natural di dunia. Mereka kemudian masuk ke kafe bersama. Devina merasa dadanya seperti dihantam batu besar. Pikirannya berputar, namun tubuhnya terasa beku. Ia tidak menangis. Tidak berteriak, tidak meledak. Ia hanya duduk di dalam mobil dengan tangan yang mencengkeram setir kuat sekali sampai buku jarinya memutih. Rasanya seperti ada dua perempuan dalam dirinya. Satu ingin membuka pintu mobil, masuk ke kafe, dan menyeret Gilang keluar sambil berteriak. Satu lagi, yang lebih dominan, ingin tetap diam, mengamati, mencatat, dan mengingat semuanya dengan detail. Devina memilih yang kedua. Ia turun dari mobil setelah beberapa menit, masuk ke kafe dari pintu samping agar tidak menarik perhatian. Ia memilih duduk di pojok dekat rak buku dekoratif, posisinya cukup untuk melihat Gilang dan wanita itu tanpa terlihat. Pemandangan di depan matanya seperti adegan yang seharusnya bukan miliknya. Gilang tertawa kecil, memainkan sendok, dan sesekali menunduk mendekat ke arah wanita itu. Mereka berbicara dengan tubuh miring satu sama lain, bahasa tubuh yang jelas menunjukkan kedekatan. Sangat sakit. Tapi Devina hanya menatap tanpa berkedip. Ia ingin tahu, ingin melihat sejauh apa hubungan mereka. Mas, tadi malam aku beneran kangen. Perempuan itu berkata sambil memainkan rambutnya. Devina mendengarnya. Mereka tidak terlalu jauh. Hari ini aku mau lama sama kamu, lanjutnya manja. Gilang tersenyum tipis dan menyentuh tangan wanita itu di atas meja. Dan disitulah Devina benar-benar merasa bagian hatinya runtuh. Adegan itu adalah jawaban dari segala perubahan sikap Gilang, dari parfum misterius itu, dari nota kafe, dari senyum yang tak pernah lagi diberikan padanya, dari ponsel yang terus disembunyikan. Devina meremas rok panjangnya di bawah meja untuk menahan diri agar tidak hancur di tempat. Dalam diam, ia merasa kehidupannya seakan pecah dalam potongan-potongan kecil. Setelah 1 jam lebih, pasangan itu keluar dari kafe. Devina mengikuti dari jarak aman. Ia tidak ingin mengikuti terlalu dekat, tapi ia ingin tahu kemana mereka pergi. Mereka menuju ke sebuah apartemen mewah, bukan kantor, bukan tempat meeting, bukan lokasi kerja. Ketika Gilang membuka pintu apartemen itu dengan kunci sendiri, hati Devina kembali remuk.
Itu artinya bukan tempat asing. Bukan tempat pertama kali. Itu tempat yang sudah sering ia datangi. Gilang dan Nai masuk ke sana. Pintu tertutup. Devina berdiri di lorong, tubuhnya gemetar. Tapi bukan hanya karena marah, melainkan karena ada sesuatu yang mulai menyala di dalam dirinya. Satu bagian dirinya yang sudah lama ia kubur. Bagian yang kuat. Bagian yang tidak mau lagi diinjak-injak. Bagian yang sudah mulai membentuk sesuatu, langkah demi langkah. Ia menarik napas panjang dan menatap pintu apartemen itu lama, memahat nomor unitnya dalam ingatan. Lalu ia berbalik pergi. Tidak terburu-buru. Tidak panik. Tidak histeris. Ia berjalan dengan kepala tegak. Di parkiran, Devina duduk di mobil, membuka ponselnya, dan menatap satu nama di daftar kontak. Nama yang belum pernah ia sentuh selama bertahun-tahun. Nama yang hanya akan ia hubungi ketika waktunya tiba. Rencana B. Ia belum mengirim pesan itu hari ini. Belum. Tetapi hari ketika pesan itu dikirim akan semakin dekat. Dan Gilang sama sekali tidak menyadarinya. Sentuhan dingin gagang pintu rumah terasa seperti sengatan kecil di telapak tangan Devina saat ia kembali dari mengikuti Gilang. Waktu menunjukkan pukul 4 sore. Namun rumah terlihat sepi dan gelap seakan tak ada kehidupan di dalamnya. Ia menyalakan lampu ruang tamu pelan-pelan, mencoba mengatur napas yang terasa berat sejak tadi. Sepanjang perjalanan pulang, Devina memikirkan apa yang baru saja ia lihat. Sentuhan tangan Gilang pada wanita itu, senyuman yang dulu hanya untuknya, dan cara Gilang membuka pintu apartemen itu dengan mudahnya, seakan itu adalah rumah keduanya. Setiap kenangan itu menancap dalam-dalam, memicu gelombang emosi yang selama ini ia tahan. Sore itu, Devina memilih duduk lama di ruang keluarga. Ia tidak menangis. Air matanya seperti tertahan oleh sesuatu yang lebih besar, kemarahan. Kemarahan yang perlahan tumbuh, menyusup dalam setiap sudut hatinya yang mulai retak. Ia merasa hampa, tetapi sekaligus penuh. Ketika jam dinding menunjukkan pukul 8 malam, suara mobil memasuki garasi terdengar. Devina langsung merasakan tubuhnya menegang. Ini pertama kalinya ia menatap Gilang setelah seluruh kepalanya dipenuhi bukti perselingkuhan. Tak lama, pintu depan terbuka. Gilang masuk dengan suara langkah yang santai, bahkan terkesan ringan. Aroma parfum asing, aroma wanita itu, masih melekat di bajunya. Vin? Panggilnya, seolah tidak ada yang terjadi. Kok rumah gelap? Kamu kemana aja? Devina menatapnya dari sofa. Gilang terlihat sedikit terkejut melihat istrinya duduk tanpa aktivitas, tanpa senyum, tanpa menyambutnya seperti biasanya. Kamu dari mana? Tanya Devina dengan suara pelan, namun nadanya tegas. Pertanyaan itu membuat Gilang sedikit terdiam sebelum tersenyum lembut. Senyum yang kali ini tidak lagi mampu menutupi kebohongan. Dari kantor. Kan aku sudah bilang, aku lembur. Devina hanya mengangguk pelan, namun sorot matanya berubah dingin. Lembur? Ulangnya. Suaranya terdengar bergetar menahan emosi. Ya, jawab Gilang cepat, terlalu cepat. Devina menatapnya lama, lalu berkata pelan, kamu yakin mau jawab itu? Gilang mengerutkan dahi. Maksud kamu apa? Devina berdiri. Tubuhnya masih gemetar, tetapi suaranya mantap. Aku tahu kamu tidak di kantor. Gilang tertawa kecil. Vin, kamu ini kenapa sih? Kamu capek? Lagi PMS? Kenapa ngomong aneh-aneh? Devina menahan napas. Nada merendahkan itu kembali muncul. Sejenis tone yang selalu dipakai Gilang tiap kali ia ingin memutarbalikkan keadaan. Aku lihat kamu, Mas, ucap Devina dengan suara pelan tapi menusuk. Aku lihat kamu di kafe tadi, sama dia. Gilang langsung membeku. Wajahnya berubah pucat, tetapi hanya sesaat. Setelah itu, ia tertawa kecil, seperti seseorang yang merasa dirinya lebih pintar. Aku meeting, Devina. Meeting bareng tim luar. Meeting dengan tim luar masuk ke apartemen bareng-bareng. Devina menatapnya tajam. Kamu kira aku tidak tahu apartemen itu milik siapa? Gilang terpaku. Rahangnya mengeras. Kamu ngikutin aku? Suaranya rendah, seperti menahan amarah. Kalau aku nggak ikutin, bisik Devina, aku nggak akan tahu wajah perempuan itu. Gilang membuang napas panjang sambil mengusap wajahnya. Astaga. Devina,
Kamu keterlaluan. Kamu ngintilin suami sendiri? Kamu nggak percaya sama aku? Kamu yang duluan bikin aku nggak percaya. Jawab Devina, suaranya serak. Gilang mendekat dengan langkah besar. Dengar ya, kalau kamu mulai ngatur-ngatur aku kayak gini, itu tandanya kamu yang bermasalah. Kamu tuh insecure, Devina. Selalu mikir yang enggak-enggak. Devina merasakan dadanya panas. Kata, insecure. Itu seperti memupus sisa harga dirinya yang sudah retak. Aku insecure karena kamu yang berubah. Devina membalas dengan nada meninggi untuk pertama kalinya. Kamu yang mulai pulang malam. Kamu yang sembunyi-sembunyi dengan ponsel. Kamu yang bohong. Gilang membanting tas kerjanya ke meja. Aku bohong? Kamu yang ikut-ikutin aku kayak orang gila. Kata itu, orang gila, membuat tubuh Devina gemetar. Selama ini, ia menahan diri. Mencoba tetap lembut. Mencoba tetap sabar. Tapi laki-laki yang berdiri di depannya bukan lagi suaminya yang dulu. Ini adalah orang asing yang berani menghinanya tanpa rasa bersalah. Jadi kamu sama perempuan itu? Tanya Devina dengan suara lirih namun tajam. Gilang diam. Tatapannya menghindar. Itu sudah cukup sebagai jawaban. Mas? Devina menahan air mata. Apa aku selama ini nggak cukup? Gilang menatapnya dengan pandangan lelah, tapi bukan lelah karena menyesal. Lebih seperti lelah karena merasa terganggu. Devina, aku cuma butuh ruang. Kamu tuh terlalu nempel, terlalu ngatur, terlalu. Aku cuma minta suami yang jujur. Devina memotong, tangannya mengepal. Aku cuma minta suami yang pulang ke rumah dan menghargai aku. Udahlah, Vin, ujar Gilang sambil melambaikan tangan. Jangan bikin masalah dari hal kecil. Jangan drama. Hal kecil. Itulah kata-kata yang akhirnya meledakkan semuanya. Dalam sekejap, Devina merasakan helaian kesabaran yang selama ini ia rajut dengan cinta hancur berkeping-keping. Ada sesuatu dalam dirinya yang akhirnya patah. Patah tanpa bisa kembali seperti semula. Ia mendekat, menatap mata Gilang dengan keberanian yang tak pernah ia tunjukkan sebelumnya. Jadi selingkuh itu hal kecil buat kamu? Gilang terdiam. Bibirnya hendak menjawab, namun lidahnya keluh. Aku bukan boneka kamu, Mas, lanjut Devina, suaranya gemetar namun penuh wibawa. Aku istrimu. Perempuan yang selama ini kamu tinggalkan perasaannya. Kamu pikir aku nggak tahu apa yang kamu lakukan? Kamu pikir aku bodoh? Gilang kesal. Udah, Devina. Stop. Aku mau mandi. Ia hendak melangkah pergi, tapi Devina memegang lengannya. Mas, tolong jawab. Kamu cinta dia? Gilang menarik tangannya dengan kasar. Kamu ganggu. Devina terhuyung beberapa langkah. Dan pada detik itu, ia melihat Gilang bukan lagi sebagai suami. Bukan lagi sebagai laki-laki yang pernah ia cintai. Tapi sebagai orang yang sanggup menyakitinya tanpa rasa malu. Itu pertengkaran pertama mereka yang benar-benar meledak. Dan dari pertengkaran itu, lahirlah sesuatu yang jauh lebih besar. Sebuah puncak emosi. Sebuah luka baru yang dalam. Sebuah api yang perlahan menyala di dada Devina. Api yang membuatnya tahu, untuk pertama kali, bahwa ia harus bertahan bukan dengan air mata, tapi dengan rencana. Devina tidak pernah membayangkan bahwa hari itu akan datang. Hari ketika ia harus berdiri berhadapan dengan wanita yang namanya selama ini hanya hidup sebagai teka-teki, bisikan, dan serpihan prasangka yang menyesakan. Selama berminggu-minggu ia membaca jejak bayangan. Parfum asing, senyum terselip di ponsel, panggilan yang langsung dimatikan ketika ia masuk kamar, dan tatapan Gilang yang sering tidak lagi menemuinya. Tetapi hari itu, semuanya akan memperoleh bentuk yang nyata, bukan lagi sekadar kecurigaan yang membuatnya terjaga di malam-malam panjang. Pagi itu langit Jakarta berwarna abu-abu pucat, seperti mencerminkan isi hati Devina yang sudah terlalu letih untuk berharap cerah. Udara lembab menerobos masuk dari jendela kecil dapur apartemen mereka. Devina menunggu Gilang yang sejak tadi pagi tidak pulang setelah alasan, meeting mendadak, semalam. Ia sudah mencoba menelepon, namun yang terdengar hanya nada tak bersahabat dari operator. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Dan lagi. Devina meremas ujung baju tidurnya. Pekan-pekan ini hatinya lebih sering berada dalam status siaga. Menebak, mencari,
memeriksa, berharap, lalu hancur sendiri. Ia akhirnya memutuskan keluar rumah setelah mendapat pesan dari nomor tak dikenal. Kalau mau tahu kebenaran tentang suamimu, datang ke kafe di Jalan Melur pukul 10. Sendirian. Pesan yang tidak mencantumkan nama, tetapi justru karena itulah ia merasa harus datang. Dan disitulah ia berada sekarang. Di depan kafe mungil berdesain kaca modern, terletak di sudut jalan yang sering dilaluinya tapi tidak pernah benar-benar ia perhatikan. Hatinya berdebar tak karuan. Tetapi bukan karena takut. Lebih kepada, siap atau tidak, kebenaran menantinya di dalam. Ketika ia melangkah masuk, aroma kopi yang hangat menyambutnya, tetapi tidak cukup untuk meredakan badai di dadanya. Matanya bergerak menyapu seluruh ruangan. Tidak ada Gilang. Tidak ada siapapun yang ia kenal. Sampai akhirnya ia melihat seorang wanita duduk sendirian di sudut. Wanita itu tersenyum tipis seolah sudah menunggunya. Ia cantik. Bukan cantik biasa, melainkan cantik yang dirawat, dipamerkan, dan disadari sepenuhnya oleh pemiliknya. Rambutnya hitam panjang, bergelombang lembut. Pakaiannya rapi, elegan, dan mahal. Cara ia memegang gelas kopi saja sudah menunjukkan bahwa ia hidup di dunia yang berbeda. Wanita itu mengangkat tangannya sedikit, memberi tanda. Devina? Jantung Devina drop. Ada ribuan skenario dalam kepalanya. Tetapi yang satu ini tetap terasa memukul lebih keras dari apapun. Perlahan Devina mendekat dan duduk. Suara kursi bergeser pelan, terdengar seperti denting terakhir sebelum sebuah bom meledak. "Terima kasih sudah datang," ujar wanita itu tenang, matanya tajam seperti sedang mengukur Devina dari kepala sampai kaki. "Siapa kamu?" Devina langsung bertanya tanpa basa-basi. Suaranya terdengar lebih tegas dari yang ia rasakan. Wanita itu tersenyum miring. "Aku, seseorang yang sangat dekat dengan Gilang." Darah Devina serasa mengalir mundur. Kata-kata itu sederhana, tetapi efeknya menembus sampai ke inti hatinya. "Dekat bagaimana?" Wanita itu tidak menjawab dengan kata-kata. Ia menyodorkan ponselnya. Layar menampilkan foto. Gilang tersenyum, memeluk wanita ini dari belakang. Wajahnya bahagia, kebahagiaan yang sudah lama tidak ia bagi dengan Devina. Devina terdiam. Tubuhnya bergetar halus. "Aku namanya Nadira," katanya santai. "Kalau selama ini kau curiga, ya, tebakanmu benar." Devina mengepalkan tangan. "Kenapa kamu lakukan ini? Kenapa kamu memanggilku kemari?" Nadira menyandarkan punggung, menatap Devina dengan tatapan yang bercampur kasihan dan superioritas. "Karena kau perlu tahu sesuatu. Gilang sudah tidak mau melanjutkan rumah tangga denganmu. Dia hanya belum berani bilang." Devina menelan ludah. Tenggorokannya tercekat. "Kau bicara seolah kau tahu semuanya tentang pernikahan kami." "Aku tahu cukup banyak," jawab Nadira ringan. "Termasuk bahwa Gilang sudah mempertimbangkan hidup baru bersamaku." Kalimat itu seperti pisau yang ditusukkan perlahan dan diputar sedikit demi sedikit. Lalu Nadira mencondongkan wajahnya. Suara lirih namun sangat jelas. "Gilang mencintaiku." Devina tersentak seakan ditampar. Ia mencoba bernapas, tetapi udara seperti tidak cukup. Rasanya dunia mengecil dan suara sekitar menghilang. Matanya panas, tetapi ia menolak meneteskan air mata di depan wanita ini. "Kalau begitu," suara Devina bergetar, "kenapa kamu perlu menemuiku? Untuk apa mempermalukanku begini?" Nadira mengangkat alis. "Supaya kau mempermudah semuanya. Gilang tidak suka drama. Aku hanya ingin menghindarkanmu dari lebih banyak sakit hati." Tawa pendek keluar dari bibir Devina. Tawa getir, pahit, nyaris seperti jeritan. "Apa kau pikir aku tidak sakit hati sekarang?" Nadira tidak menjawab. Ia hanya menyesap kopinya dengan elegan, seolah sedang berbincang santai dengan teman lama, bukan meruntuhkan dunia seorang istri. Beberapa detik sunyi berlalu sebelum Devina berkata pelan namun penuh luka. "Kau selingkuh dengan suamiku. Tapi kau duduk di sini, di hadapan istri sahnya, berbicara seolah kau yang paling benar." Nadira tersenyum tipis. Kenyataan memang tidak selalu nyaman. Devina mendadak berdiri. Kursinya bergeser, suaranya keras menggema di seluruh kafe. Tatapan beberapa pengunjung beralih padanya, tetapi ia tidak peduli. "Terima kasih," katanya dengan suara nyaris hancur namun tetap tegak.
Kau sudah membuka mataku. Tapi dengar baik-baik, aku tidak akan membiarkan siapapun meremehkanku. Termasuk kamu. Nadira memiringkan kepala, seolah menilai. Kau kuat, Devina. Tapi Gilang tetap memilihku. Devina menatapnya dalam. Pilihan Gilang bukan ukuran nilai diriku. Dengan langkah berat namun mantap, ia meninggalkan meja itu. Meninggalkan foto, kata-kata tajam, dan kenyataan pahit yang baru saja menamparnya keras. Tetapi di setiap langkah itu, ada sesuatu yang mulai tumbuh dalam dirinya. Sesuatu yang bukan hanya luka, tapi api. Api yang kelak akan menjadi awal dari pertarungan besar dalam hidupnya. Langit sore itu terlihat muram, seolah ikut menahan napas menunggu badai yang akan pecah di dalam rumah kecil yang selama ini menjadi saksi bisu perjalanan rumah tangga Devina dan Gilang. Sepulang dari pertemuan dengan Nadira, Devina membawa perasaan yang tidak lagi hanya berupa kecurigaan, melainkan kebenaran pahit yang menamparnya keras. Ia pulang bukan untuk menangis, melainkan untuk menuntut penjelasan. Langkah Devina berat ketika menaiki tangga menuju unit apartemen mereka. Setiap anak tangga seperti menambah beban di dadanya. Namun ia terus melangkah, menyalakan kembali keberanian yang sempat padam. Waktu terasa lambat, udara terasa tebal. Ketika ia sampai di depan pintu, jari-jarinya sempat bergetar sebelum akhirnya ia membuka gagang pintu. Pintu terbuka dengan suara klik yang pelan. Dan di sana, di ruang tamu, Gilang berdiri dengan raut wajah yang sama sekali tidak siap untuk melihatnya. Sejenak mata mereka bertaut, dan Devina bisa melihat dengan jelas kepanikan kecil yang muncul di sorot mata suaminya. "Devina, kamu dari mana?" tanya Gilang, berusaha terdengar tenang, namun nadanya patah, seperti orang yang sedang menghitung detik sebelum sebuah rahasia terbongkar. Devina tidak menjawab. Ia hanya meletakkan tasnya perlahan di meja, menatap Gilang tanpa berkedip. "Aku bertemu seseorang hari ini," katanya pelan. Tapi suaranya tajam, menusuk udara. Gilang menelan ludah. "Seseorang? Siapa?" "Wanita yang kamu sembunyikan selama ini." Gilang tersentak. Reaksi itu saja sudah cukup menjadi bukti. Tidak ada penyangkalan cepat, tidak ada kebohongan refleks. Hanya keterkejutan yang tidak bisa ia sembunyikan. Devina melangkah mendekat. "Nadira." Nama itu seperti membelah ruangan menjadi dua. Gilang menatap Devina dengan tatapan yang mencerminkan keterkejutan, ketakutan, dan kemarahan yang naik bersamaan. Kamu ketemu dia?" Gilang mendecak pelan. "Dia bilang apa ke kamu?" Devina mengangkat dagunya sedikit. "Semuanya." Gilang memegang rambutnya, gelisah. "Devina, dengar dulu. Kamu pasti salah paham. Aku lihat fotonya." Potong Devina. "Foto kalian." Dia tunjukkan. Dia bilang Gilang sudah memilihnya. Hening. Lalu, perlahan-lahan, Gilang mendongak. Wajahnya berubah. Dari panik menjadi dingin. Sangat dingin. "Dia tidak seharusnya melakukan itu," gumamnya. Devina tersenyum getir. "Dan kamu tidak seharusnya selingkuh." Kata-kata itu seperti peluru. Gilang menghentak meja kecil di samping sofa. "Aku bilang kamu salah paham. Aku melihat foto kalian berdua." Suara Devina pecah, namun ada ketegasan di dalamnya. "Jangan anggap aku bodoh, Lang. Aku istrimu, bukan boneka yang bisa kau putar sesuka hati." Mata Gilang membelalak. Ia merasa sudutnya terpojok. Di wajahnya, ego tercoreng. Kemarahan mengalir cepat, memenuhi seluruh gestur tubuhnya. "Kamu itu selalu saja berlebihan." Sedikit masalah langsung meledak. Gilang melangkah ke dapur, membuka lemari, mengambil gelas. Tangannya bergetar, entah karena marah atau gugup. Devina mengikutinya dari belakang. "Aku tidak meledak," katanya lirih tapi sangat jelas. "Aku cuma minta kejujuran. Aku sudah bilang kamu salah paham." Gilang meraih termos kopi dan menuangkan cairan hitam pahit itu ke dalam gelas. Uap panas mengepul. Namun tangannya menggenggam terlalu kuat, terlalu keras. "Gilang." Devina menatap punggung suaminya. "Berhenti membohongi aku." Dan di detik itu, Gilang meledak. Ia berbalik, nafasnya terengah, dan, bruk, ia melempar gelas kopi panas itu ke arah tembok,
Hanya beberapa sentimeter dari wajah Devina. Gelas itu pecah memantul. Cipratan kopi panas mengenai tangan Devina. Ia meringis, namun tidak mundur. "Hentikan!" teriak Gilang. "Aku capek. Capek. Kamu terus curiga. Terus ikuti aku. Terus tanya yang macam-macam. Karena kamu berubah." Devina menangis. Suaranya pecah namun tetap berdiri tegak. "Karena aku merasa kehilangan suamiku, tetapi kamu malah menyalahkanku." Gilang menggertakkan gigi. "Aku cuma butuh ruang." "Ruang untuk apa? Untuk berselingkuh?" Itu pukulan terakhir. Wajah Gilang memerah. Dadanya naik turun. Ia tahu ia sudah tertangkap, tapi egonya tidak mau mengaku. "Kamu tidak pernah cukup, Devina," katanya pelan namun sangat menyakitkan. "Tidak pernah." Air mata Devina jatuh satu persatu, tapi ia tidak lagi gemetar. Ada sesuatu di dalam dirinya yang patah. Bukan retak, tapi patah bersih. Gilang melanjutkan, "Aku tidak bahagia." Devina menatapnya dengan mata merah bengkak. "Dan itu alasanmu berselingkuh?" "Ya," jawab Gilang tanpa ragu. "Dan aku tidak mau kamu urus-urusan ini. Jangan campuri hidupku." Kalimat itu menggantung di udara, menusuk seperti sembilu. Devina memandang pecahan gelas di lantai, sisa kopi hitam yang meleleh bersama pecahan yang berserakan. Seperti melambangkan pernikahan mereka yang kini juga hancur berantakan. Devina mengusap air matanya, berdiri tegak walau seluruh tubuhnya bergetar. "Kalau begitu," katanya pelan dengan suara yang begitu berbeda. Lebih kuat, lebih dewasa, lebih patah namun semakin tegas. "Kita akan bicara bukan sebagai pasangan, tapi sebagai dua orang yang sudah saling menyakiti." Gilang diam. Ia tidak menjawab. Ia hanya menatap Devina dengan mata penuh amarah dan ego yang tertusuk. Namun Devina sudah tidak takut. Karena di balik rasa sakit itu, ada keberanian yang mulai terbangun. Keberanian yang kelak akan mengubah jalan hidupnya. Malam itu, setelah kejadian gelas kopi yang menghancurkan wajah dan perasaan Devina, apartemen terasa seperti dunia asing yang tidak lagi layak disebut rumah. Bau kopi yang menempel di lantai, pecahan kaca yang berkilau di bawah lampu, dan udara penuh kemarahan membuat dadanya sesak. Namun yang paling membuat Devina sulit bernapas adalah kenyataan bahwa cinta yang dulu dibanggakannya, kini hanya menjadi beban yang menariknya jatuh semakin dalam. Devina masuk ke kamar mandi dengan langkah lunglai, menatap wajahnya di cermin. Ada garis merah terbakar di pipinya, beberapa titik darah akibat serpihan kaca yang mengenai kulitnya. Matanya bengkak, nafasnya pendek-pendek. Ia tampak terluka. Namun bukan hanya oleh lemparan Gilang, melainkan oleh cinta yang sudah lama dikhianati. Ia membuka keran air, membiarkan air mengalir mengenai wajahnya yang perih. Rasa panas bercampur pedih, tapi Devina tetap menahan diri untuk tidak mengerang. Ia tahu luka ini hanya permukaan. Luka batin jauh lebih parah, jauh lebih dalam, dan sudah lama membusuk sebelum hari ini. Setelah beberapa menit, Devina meraih ponselnya yang tergeletak di meja rias. Ia menatap layar yang retak sedikit di ujung, mungkin jatuh ketika ia terkejut saat gelas dilempar. Lalu, dengan tangan gemetar namun hati yang mulai membatu, ia mengetik pesan singkat. "Jalankan rencana B." Hanya 3 kata. Dikirim ke satu kontak yang sudah ia siapkan jauh sebelum hari ini. Jauh sebelum ia benar-benar siap menghadapi kenyataan bahwa pernikahannya mungkin tidak bisa dipertahankan lagi. Pesan itu terkirim. Dan seperti tombol yang dipencet, roda besar kehidupan mulai bergerak ke arah lain. Setelah mengirim pesan itu, Devina duduk di tepi ranjang. Di luar kamar, Gilang masih mondar-mandir di ruang tamu. Ia mendengar suara langkah berat, suara benda dibanting, dan umpatan kecil yang menunjukkan ia sama sekali tidak menyesali tindakannya. Tidak ada suara permintaan maaf. Tidak ada tanda ia menyesal membuat wajah istrinya berdarah. Hanya ego. Hanya kemarahan. Hanya pria yang sudah tidak melihat Devina sebagai pasangan, melainkan sebagai penghalang. Devina menutup mata. Ternyata selama ini aku hidup dengan seseorang yang hanya mencintaiku saat aku menguntungkannya. Pikirnya pahit. Begitu aku mulai menuntut kejujuran, aku dianggap beban. Beberapa menit kemudian, ponselnya bergetar. Satu pesan masuk. Rencana B diterima. Kami bergerak malam ini. Devina menghela napas panjang.
Ada rasa takut, tapi ada pula rasa lega. Rencana B bukan tentang balas dendam. Setidaknya bukan balas dendam yang kasar, tidak seperti bayangan Gilang tentang dirinya yang dianggap tidak cukup. Rencana B adalah perlindungan. Cadangan. Persiapan paling buruk dari perasaan yang paling dalam. Devina sudah lama merasa ada yang tidak beres dalam rumah tangganya. Ia mungkin tidak tahu perselingkuhan itu sejak awal, tapi ia tahu ada sesuatu yang berubah. Karena itulah, 2 bulan sebelumnya ia diam-diam meminta sahabat kakaknya, Raka, seorang pengacara dan pemilik konsultan investigasi personal, untuk membuat rencana cadangan jika suatu hari Gilang melakukan sesuatu yang membahayakan dirinya. Saat itu ia belum tahu harus menggunakan rencana itu untuk apa. Ia hanya merasa harus bersiap. Kini ia tahu. Rencana B mencakup beberapa hal. Pengumpulan bukti perselingkuhan. Perlindungan hukum. Laporan medis jika terjadi kekerasan fisik. Dan akses ke rekening cadangan yang selama ini tersembunyi dari Gilang. Raka bukan tipe orang yang suka ikut campur. Tapi ketika Devina mengaku takut dengan perubahan drastis Gilang, ia turun tangan tanpa pikir panjang. Dan sekarang, malam ini, mereka mulai bekerja. Tidak lama kemudian, pintu apartemen diketuk. Tok, tok, tok. Suara itu membuat Devina terlonjak. Gilang di ruang tamu langsung menatap pintu, alisnya berkerut. "Siapa malam-malam begini?" bentaknya. Devina bangkit perlahan. Ia belum keluar dari kamar, hanya berdiri di balik pintu sambil mendengarkan. Gilang membuka pintu dengan kasar. Di sana berdiri 2 pria berpakaian rapi, berjas hitam. Bukan petugas keamanan. Bukan polisi. Raka dan asisten lapangannya. Gilang terkejut. "Kalian siapa?" Raka tersenyum kecil. Sopan namun penuh wibawa. "Kami di sini untuk menjemput Devina." "Hah?" Gilang membentak. "Istri saya nggak perlu dijemput siapapun." Raka menatap Gilang dengan dingin. "Pak Gilang, mohon jangan teriak. Saya membawa mandat resmi dan surat kuasa darinya untuk memastikan keselamatannya. Saya suaminya." Gilang mendekat, wajah merah, suara menggelegar. "Kalian pikir kalian siapa?" Devina membuka pintu kamar dan melangkah keluar. Wajahnya yang masih memerah karena terbakar kopi, bekas luka, dan tetesan darah yang sudah mengering membuat Raka menegang seketika. "Itu, dia yang lakukan?" Suara Raka merendah, penuh amarah terkontrol. Devina mengangguk pelan. Wajah Gilang membara. "Devina, kamu bawa-bawa orang luar ke rumah ini? Kamu mau bikin aku malu?" Devina menahan napas sejenak, lalu berkata, "Saya pergi." Gilang menoleh, tidak percaya. "Kamu berani pergi dari rumah ini?" Devina memegang tasnya yang sudah ia siapkan dari sebelum pulang. "Mulai malam ini, iya." "Kau gila." Gilang mencengkeram lengannya, keras. "Kamu milik aku. Kamu nggak bisa seenaknya keluar." Raka langsung maju, memisahkan mereka. "Tangan Anda lepaskan, Pak Gilang. Atau saya laporkan sebagai kekerasan fisik." "Ini urusan suami istri," teriak Gilang. "Sekarang ini urusan hukum," jawab Raka tegas. "Dan Anda sudah melukai klien saya." Gilang terdiam sejenak, seperti tidak percaya apa yang terjadi. Emosinya meluap, namun kali ini ia tidak bisa mengendalikan keadaan. Semuanya bergerak terlalu cepat. Devina menatapnya untuk terakhir kali malam itu. Tatapannya bukan lagi tatapan istri ketergantungan. Bukan tatapan perempuan lemah. Bukan tatapan orang yang meminta penjelasan. Itu tatapan seseorang yang sedang pergi, dan tidak berniat kembali dalam keadaan yang sama. "Gilang," katanya pelan. "Terima kasih sudah menunjukkan siapa kamu sebenarnya." Gilang hendak mendekat, tetapi salah satu asisten Raka menahan tubuhnya. "Devina!" teriaknya saat pintu apartemen ditutup pelan dari luar. "Kamu nggak boleh pergi. Kamu dengar? Kamu milik aku." Suara teriakan itu meredup seiring langkah Devina menjauh di lorong apartemen. Untuk pertama kalinya, ia merasa tidak hanya pergi dari rumah, tetapi pergi dari penjara emosional yang selama ini ia pertahankan. Dan rencana B baru saja dimulai. Udara dini hari terasa berbeda dari sebelumnya. Bukan dingin yang menusuk, melainkan dingin yang melegakan.
Dinginnya kebebasan. Dinginnya langkah pertama setelah berbulan-bulan hidup dalam ketakutan dan penantian yang menyakitkan. Mobil Raka berhenti di depan sebuah hunian sementara. Rumah mungil 2 lantai yang terlihat bersih dan tertata. Milik salah satu rekan konsultan yang memang disiapkan untuk kasus perlindungan klien seperti Devina. "Kamu bisa tinggal di sini sementara," kata Raka setelah mematikan mesin. Suaranya lembut, jauh berbeda dibanding kerasnya nada yang ia keluarkan saat menghadapi Gilang tadi. "Rumah ini aman. Tidak ada yang tahu alamatnya kecuali aku dan tim." Devina mengangguk pelan. "Terima kasih, Raka." "Jangan ucapkan terima kasih dulu," jawabnya sambil turun dari mobil. "Kita baru mulai. Ini baru permulaan dari rencana panjang." Malam itu, Devina membiarkan dirinya duduk sendirian di ruang tamu rumah itu. Cahaya lampu tidak terlalu terang, memberikan suasana hangat dan damai. Sofa empuk, udara yang tidak penuh tekanan, dan sunyi yang tidak menghakimi membuat Devina seperti baru saja terbangun dari mimpi panjang yang penuh kabut. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia bisa bernapas tanpa merasa diawasi. Pagi berikutnya, cahaya matahari masuk melalui jendela kecil di kamar. Devina membuka matanya perlahan. Tubuhnya masih terasa lelah, tetapi hatinya mulai memiliki ruang untuk ketenangan. Ia duduk di tepi ranjang sambil memegangi pipinya yang masih perih. Bekas luka itu memerah, namun tidak berdarah lagi. Raka sudah mengirim perawat medis tadi malam untuk memastikan wajahnya tidak mengalami infeksi. Devina menyentuh bekas merah itu dengan jari pelan. "Ini bukan luka, ini tanda keberanianku," gumamnya lirih. Ia berdiri dan menuju dapur kecil. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia membuat sarapan sederhana, roti bakar dan teh hangat, tanpa harus terburu-buru atau mendengarkan omelan Gilang di pagi hari. Ada keheningan yang menenangkan, tetapi juga rasa hampa yang menggelitik hatinya. Beginikah rasanya hidup sendiri? Tenang, tapi tetap menyisakan rasa kehilangan. Namun Devina tahu, kehilangan bukan berarti kelemahan. Kadang, kehilangan adalah ruang kosong yang harus diisi ulang dengan sesuatu yang lebih baik. Siang hari, Raka datang membawa beberapa map dokumen. "Ini laporan sementara," katanya sambil meletakkannya di meja. "Kami sudah mengumpulkan bukti perselingkuhan Gilang dengan Nadira. Foto, catatan transaksi, percakapan, semuanya lengkap." Devina menyentuh map itu dengan hati-hati, seakan-akan menyentuh masa lalunya sendiri. "Seberapa buruk?" "Cukup buruk," jawab Raka. "Tapi justru itu yang membuat posisimu lebih kuat." Perlahan, Devina mengangguk. "Aku tidak mau balas dendam secara kotor, Rak. Aku tahu." Raka duduk di depannya. "Tapi kamu punya hak untuk membela diri. Kamu berhak menuntut keadilan saat seseorang merusak hidupmu." Devina terdiam lama, menatap dokumen-dokumen itu. Hidupnya dulu terasa begitu sederhana. Bangun pagi, membuat sarapan, bekerja, pulang ke rumah dan berharap disambut senyuman. Namun yang ia dapatkan hanyalah dinginnya sikap Gilang dan tembok besar rahasia yang perlahan menelan cinta mereka. Raka melanjutkan, "Kamu tidak harus buru-buru menentukan apapun. Kita bergerak pelan. Fokuskan dirimu dulu." Devina menghela napas berat. "Aku, bahkan belum tahu harus melakukan apa untuk hari esok." Dan untuk pertama kalinya, Raka tersenyum tipis. "Itu justru tanda bagus. Artinya kamu siap memulai dari kosong." Soal keluarga. Menjelang sore, ponsel Devina kembali bergetar. Kali ini bukan dari Raka atau timnya, melainkan dari ibu mertuanya. Bertubi-tubi pesan bermunculan. "Kamu memalukan. Gilang cerita kamu kabur bawa-bawa laki-laki. Kamu istri durhaka. Cepat balik sebelum kami laporkan polisi. Dasar perempuan gak tahu diri." Devina memandangi pesan-pesan itu tanpa reaksi berlebih. Beberapa bulan lalu, mungkin ia sudah menangis. Mungkin ia sudah panik. Mungkin ia sudah berlari kembali ke rumah Gilang dengan hati tercekik ketakutan. Tapi hari ini, ia sedang duduk di rumah aman. Ia punya dukungan hukum. Ia punya bukti. Ia dalam perlindungan. Gilang bukan lagi satu-satunya poros hidupnya. Pelan-pelan, ia menepuk kedua pipinya, menegakkan punggungnya. "Sudah cukup. Aku tidak akan kembali ke hidup yang menindasku." Ia mematikan ponsel. Selesai.
Tinggal dirinya dan masa depannya. Malam hari, Devina duduk di balkon kecil rumah itu. Angin malam menerpa lembut wajahnya. Di bawah sana, lampu-lampu kota berkelip seperti bintang-bintang kecil yang menari, mengingatkannya bahwa dunia terus bergerak, meski hatinya sempat berhenti. Raka menelepon. Kami sudah memindahkan sebagian barangmu yang penting. Besok akan dilanjutkan. Terima kasih, Raka. Kamu kuat, Devina, ucapnya pelan. Lebih kuat daripada yang kamu kira. Devina tersenyum dengan mata berkaca-kaca. Entah kenapa, untuk pertama kalinya aku percaya itu. Dan malam itu, Devina tidur dengan napas lebih tenang. Tidak ada teriakan. Tidak ada piring dibanting. Tidak ada langkah kaki keras. Tidak ada mata yang mengawasi setiap gerakannya. Hanya dirinya, dan lembaran hidup baru yang masih kosong. Siap ia isi dengan keberanian, bukan ketakutan. Ia belum sepenuhnya bangkit. Ia belum sembuh. Ia belum selesai. Tapi ia mulai melangkah. Dan perjalanan panjang itu baru saja dimulai.